Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sulfiana A, kelas FM 18C, NIM 10572112818. Baiklah, untuk memenuhi tugas MIT pada mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan, izinkan saya menjelaskan sedikit banyaknya materi yang sudah dijelaskan mulai dari kelompok 1 sampai dari kelompok 8. Nah, langsung saja materi kelompok 1 yaitu modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja digolongkan dua jenis, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Di mana modal kerja permanen adalah modal kerja yang ada pada perusahaan dan dapat menjalankan fungsinya. Sedangkan modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan situasi kondisi perusahaan. Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja dan perusahaan selama periode tertentu. Materi kelompok 2 yaitu mengenai piutang dan kredit, di mana piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan. Nah, ada 3 kebijakan penetapan kredit. Yang pertama itu standar kredit, syarat kredit, dan kebijakan penagihan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Kedua, syarat pembayaran penjualan. Ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Dan yang kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang tergantung dari panjang pendeknya waktu yang diisyaratkan dan syarat pembayaran kredit. Selanjutnya, materi kelompok 3 mengenai manajemen persediaan, di mana persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Adapun jenis-jenis persediaan yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan barang-barang terwujud yang seperti kayu, besi, dan lain-lain. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi, yaitu persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi. Yang ketiga, persediaan komponen rakitan, yaitu persediaan yang barang terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain secara langsung dan dapat dirakit menjadi sebuah produk. Yang keempat yaitu persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diolah dalam pabrik dan siap untuk dikirim. Biaya-biaya dalam persediaan yaitu pengelolaan sediaan, kekurangan sediaan, pemesanan dan penerimaan sediaan. Dan kesalahan yang sering timbul dalam manajemen persediaan adalah dengan mampu menjaga kualitas barang yang diproduksi pada suatu perusahaan. Materi kelompok 4 yaitu mengenai risiko dan hasil. Risiko adalah sesuatu yang muncul dengan tidak terduga dan selalu ada dalam setiap investasi. Karena investor harus memproyeksikan besar kecilnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Dalam penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran risiko, perlu diingat bahwa risiko yang mengacu pada probabilitas bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang terjadi. Manfaat pengukuran risiko adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Dalam hubungan dengan asumsi yang mendasar dalam dikelompokkan individu menjadi 3 kelompok, yaitu risk taker adalah senang dalam menghadapi risiko. Kedua, risk neutrality adalah bersikap netral terhadap risiko. Dan terakhir, portofolio adalah sekumpulan investasi, baik berupa aset nilai real atau real aset maupun aset keuangan atau financial asset. Dari kelompok 5 yaitu mengenai rasio keuangan. Ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo.
Yang kedua yaitu rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang ketiga, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemantauan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang keempat yaitu rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan dibandingkan dengan penjualan atau aktiva pada periode tertentu. Materi keenam adalah aliran dana dan aliran kas. Aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu. Langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Yang pertama yaitu menyusun laporan perubahan neraca antara dua titik waktu yang menentukan perubahan masing-masing. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut ke dalam golongan yang menambahkan atau mengurangi kas. Yang ketiga, mengelompokkan pos-pos dalam laporan laba rugi dan laporan saldo laba ke dalam golongan yang mendapatkan kas dan mengurangi kas. Keempat, mengonsolidasikan semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas atau kas budget. Jenis-jenis aktivitas laporan arus kas. Yang pertama yaitu operasi. Dari laporan operasi, analisis arus kas dapat dilakukan dengan melihat jumlah kas laporan laba rugi. Yang kedua, investasi. Selanjutnya, analisis cash flow dilihat dari laporan arus kas investasi. Bagian ini mencatat penjualan dan pembelian investasi jangka panjang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembiayaan. Transaksi hutang dan ekuitas ada di dalam laporan arus kas pembiayaan. Materi kelompok 7 yaitu penganggaran modal. Modal di mana menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besar kecilnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Dalam penentuan awal investasi dalam suatu proyek terdapat beberapa tujuan dimulainya sebuah proyek. Nah, yang terakhir yaitu materi kelompok 8 mengenai biaya modal dan struktur modal. Biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat dibiayai melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas. Biaya untuk masing-masing sumber dana jangka panjang adalah yang pertama itu sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang. Perusahaan meminjam kepada pihak lain dan melunasi kembali pinjaman tersebut beserta bunganya. Yang kedua yaitu sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai oleh utang. Kapitalisasi merupakan investasi permanen di perusahaan yang tidak termasuk pinjaman jangka panjang. Kapitalisasi berbeda dengan struktur modal. Kombinasi marginal cost of capital dengan investment opportunity schedule. Investment opportunity schedule adalah suatu grafik yang menggambarkan proyek-proyek yang potensial dalam suatu urutan berdasarkan ranking IRR proyek tersebut. Investment opportunity schedule ini disebut juga sebagai marginal rate of return atau MRR. Itulah beberapa materi yang sempat saya jelaskan atau paparkan
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.